Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini adalah video pembelajaran kita yang kedua. Nah, dalam video pembelajaran kita kedua, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung lagi di pembelajaran IPA. Semoga kamu tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Oke? Nah, anak-anak, apa saja yang kamu ingat pada materi pertama? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, materi pertama kita adalah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, ada 10 macam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu sudah pasti kamu ketahui. Ada yang bergerak, bernapas, berkembang biak, adaptasi, regulasi, metabolisme, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kedua ini, apa yang akan kita bahas? Yaitu adalah materi yang kedua, yaitu tentang gejala alam biotik. Gejala alam biotik, ya, ada gejala alam biotik, ada gejala alam abiotik, dan peralatannya. Nah, itulah pertemuan kita yang kedua kali ini. Nah, apa-apa saja anak-anak yang termasuk ke dalam gejala alam biotik itu? Pertama, Bapak harus bertanya kepada kamu dulu, apa itu biotik? Oke, pasti sudah tahu umumnya biotik itu adalah makhluk hidup. Tapi apa saja gejala alam yang terjadi pada makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu silahkan diungkapkan. Kalau tidak ada yang tahu silahkan baca bukunya dan lihat video presentasi yang Bapak berikan ini. Nah, ada beberapa hal yang terjadi pada gejala alam biotik ini. Yang pertama yaitu adalah ledakan tanaman hama yang sangat merajalela, ya, hama tanaman yang sangat merajalela. Yang kedua yaitu adalah penyebaran virus. Dan yang ketiga yaitu adalah populasi eceng gondok yang sangat banyak. Yang keempat yaitu adalah kepunahan spesies langka. Dan yang kelima yaitu adalah pembusukan pada makanan. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Pertama, ya, yang pertama adalah ledakan hama tanaman yang sangat merajalela. Ya, ledakan hama. Kenapa bisa terjadi ledakan hama? Bisa jadi karena adanya makhluk hidup lain yang terjadi pada tanaman. Ini sangat merugikan petani. Apa sebab dari ledakan hama yang sangat merajalela ini? Yaitu adalah penggunaan pestisida yang sangat berlebihan. Oke? Nah, oleh sebab itu apabila kamu ada tanaman di rumah, nah, apabila kamu terlalu banyak pestisida, terlalu banyak pupuk, nah, kamu akan mengakibatkan tanaman itu bisa mati ataupun bisa rusak. Karena apa? Terlalu lebih banyak pestisidanya. Nah, yang kedua adalah penyebaran virus. Apalagi pada saat sekarang ini kamu sudah pasti tahu apa-apa saja virus yang sangat membuming sehingga menghambat aktivitas dalam kita berkehidupan sehari-hari. Oke, ada beberapa virus yang akan Bapak jabarkan. Yang pertama itu adalah virus apa saja? Ya, pertama adalah H5N1. Kamu tahu apa virus H5N1? Virus H5N1 itu adalah virus flu burung. Ya, virus flu burung itu sangat merusak bagi makhluk hidup, terutama pada jenis unggas, ya. Kebanyakan banyak ayam yang mati. Yang kedua yaitu adalah virus COVID-19. Ya, manusia sudah banyak yang mati gara-gara COVID-19 ini. Sudah banyak yang meninggal. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita sehingga tidak ada gejala alam yang mempengaruhi kita, merusak tubuh kita. Yang terakhir yaitu adalah apa? Yaitu adalah virus HIV/AIDS, atau ini bisa jadi akibat karena adanya apa? Karena adanya seringnya melakukan perilaku seksual yang sangat bebas, penggunaan jarum suntik, narkoba, dan sebagainya. Itu akibatnya akan sangat berakibat fatal. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, gejala alam apa saja yang mempengaruhi makhluk hidup atau biotik, yaitu adalah yang ketiga itu adalah populasi eceng gondok yang menjamur. Nah, anak-anak, kok bisa ya eceng gondok bisa menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya? Ya, eceng gondok sangat ada dua kemungkinan. Pertama, bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Kalau bisa bersifat positif, dia bisa menjaga kelestarian ekosistem yang ada di air. Namun
kalau jumlahnya dalam bentuk banyak, maka dia akan merusak ekosistem yang ada di daerah air tersebut atau di daerahnya tersebut. Oleh sebab itu, eceng gondok tidak boleh banyak berlebihan di air. Apalagi di kolam nih saling banyak nih. Akibatnya apa? Air akan cepat habis, ya. Tanah atau tanaman yang ada di sana atau ekosistem yang ada di sana akan rusak, punah dan sebagainya. Nah, baik yang keempat yaitu pembusukan pada makanan. Anak-anak, kamu jangan sembarang makan makanan ya. Lihat dulu apa yang harus lebih dahulu agar kita tetap terjaga kesehatannya, yaitu adalah melihat apa? Ayo, lihat wujudnya, wujud makanannya. Kamu kalau misalnya sudah berjamur itu jangan dimakan. Yang paling penting adalah kamu lihat kadaluarsanya, kamu lihat baunya, kamu lihat rasanya, kamu cicipi rasanya, itu baru kamu cicipi sedikit, jangan banyak. Kalau kamu banyak itu sudah kamu makan namanya. Oke ya. Nah, yang kelima adalah kepunahan spesies langka. Anak-anak, kenapa bisa spesies langka ini bisa punah ya? Ayo, apa saja hewan yang hampir punah? Terutama di Indonesia. Di Indonesia yang hampir punah itu adalah komodo, cendrawasih, orangutan, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menjaga itu? Agar dia tidak punah, agar tetap ada spesiesnya. Untuk kedepannya anak cucu kita masih lihat, oh ternyata kita ada hewan langka, ada hewan yang hampir punah tapi masih tetap dijaga kelestariannya. Nah, oleh sebab itu itulah yang mengakibatkan terjadinya gejala alam biotik, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala alam abiotik. Anak-anak, abiotik itu apa? Yaitu lawan dari kata biotik. Kalau biotik tadi makhluk hidup, berarti abiotik berarti benda mati. Apa saja gejala alam abiotik yang terjadi di dunia ini? Ada 5 juga. Pertama, rotasi bumi. Kedua, revolusi bumi. Ketiga, gerhana. Keempat, asap kebakaran hutan. Yang kelima adalah pelangi. Itu adalah salah satu contoh akibat dari gejala alam abiotik atau makhluk yang tidak hidup. Nah, akan Bapak bahas satu persatu pada pertemuan ini. Nah, gejala alam abiotik yang pertama itu adalah rotasi bumi. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan rotasi? Ayo coba tebak. Rotasi itu apa? Bumi berputar pada porosnya atau bumi mengelilingi matahari? Nah, itu jawab sendiri ya. Bapak tidak mau ngasih tahu. Coba logikanya berpikir, apa pelajaran masih ingat gak ya pelajaran yang lalu-lalu dari SD itu sudah ada. Nah, apa akibat dari rotasi bumi? Ada banyak akibat dari rotasi bumi dan di sini Bapak hanya menjelaskan tentang 4 saja. Yang pertama yaitu adalah pergantian siang dan malam. Nah, akibat dari rotasi bumi ini adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua yaitu adalah perbedaan waktu. Ya, waktu Indonesia bagian barat itu sangat berbeda waktu Indonesia bagian timur. Ya, orang yang ada di Riau tidak akan sama dengan orang yang ada di Bali. Ya, itu akibatnya adanya rotasi bumi. Selanjutnya yaitu adalah gerak semu harian benda langit. Nah, semua benda langit yang ada di luar angkasa itu selalu bergerak. Oleh sebab itu termasuk salah satu akibat dari rotasi bumi. Yang keempat itu adalah perbedaan percepatan gravitasi. Tahu gravitasi? Semua benda yang ada di atas akan selalu turun ke bawah. Itu adalah akibat dari gravitasi. Lanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa, Pak? Nah, balik lagi, rotasi tadi apa? Revolusi tadi apa? Ayo pikir sendiri. 1, 2, 3. Oke. Kalau yang sudah mendapat jawabannya sangat bagus. Tapi kalau yang belum cari tahu ya. Nah, apa saja akibat dari revolusi bumi? Pertama itu adalah gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, lamanya siang dan malam. Yang ketiga adalah pergantian musim. Yang keempat adalah rasi bintang yang berbeda. Nah, ini adalah akibat revolusi bumi.
Nah, ini ada miniaturnya. Jadi apa ya kira-kira rotasi dan revolusi bumi? Ayo, Bapak akan bertanya nanti pada saat kita pelajaran di online nantinya. Lanjut, yaitu adalah gerhana. Anak-anak, gerhana itu apa? Yaitu adalah suatu objek yang ditutupi oleh objek lain. Itu yang dimaksud dengan gerhana. Yang kamu ketahui tentang gerhana apa saja? Atau macam gerhana itu apa saja? Gerhana itu ada dua macamnya. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa akibat dari gerhana bulan dan gerhana matahari? Dan bagaimana posisi bulan dan matahari, posisi bumi dan bulan serta matahari pada saat terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Ya. Nah, kamu harus tahu. Di slide Bapak sudah ada nih posisi gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Yang keempat yaitu adalah pelangi. Anak-anak pasti sudah tahu apa warna pelangi. Pelangi itu terjadi akibat adanya pembiasan cahaya. Nah, maka terjadinya akibatnya adanya pelangi. Apa warna pelangi? Magiku hibi nio. Oke, pertanyaan Bapak adalah sangat singkat. Apa warna pelangi yang pertama paling muncul sehingga warna-warna selanjutnya akan muncul? Ada yang tahu? Warna yang pertama muncul adalah warna ungu. Nah, itu adalah hal akibat dari pembiasan cahaya atau gejala alam abiotik. Yang terakhir itu adalah asap kebakaran hutan. Nah, bukan hutannya, tapi adalah asap kebakaran hutannya yang mengakibatkan terjadinya gejala alam abiotik. Oleh sebab itu, hutan kita harus kita jaga. Ya, agar apa? Agar kita masih bisa menghirup udara yang sangat segar dari hutan, dari pohon yang sangat dilestarikan ini. Oke, yang terakhir peralatan. Oke, peralatan apa saja yang harus dimiliki, harus kita punya atau harus kita lihat untuk melihat gejala alam biotik maupun abiotik ini? Ada yang tahu apa saja peralatan untuk mengamati gejala alam biotik dan abiotik? Yaitu adalah 1. Teropong, 2. Kamera, 3. Barometer, 4. Termometer ataupun alat-alat ukur lainnya. Anak-anak, itulah hal yang kita pelajari pada bab 1 ini. Bapak harap kamu selalu berpikir positif, selalu bekerja keras, belajar sangat keras untuk mencapai kesuksesan kamu. Ingat, orang sukses tidak bermula dari orang-orang yang malas, tapi orang sukses adalah orang-orang yang selalu berpikir positif dan mau bekerja keras. Sampai jumpa di bab kedua, bab selanjutnya, dan video pembelajaran kita yang selanjutnya. Terima kasih, see you next time, see you, bye.